Kula namung badhe cerita. Badhe cerita sekedhik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nak sing diceritakno beling padahal bojone soleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Terus tapi kalau badhe cerita sekedhik Sayyidah Khadijah niku garwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Warokoh bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Ini ku di antarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Gini ku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahair. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Itu dikan ngawal Nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagah. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita setelah 15 tahun menikah karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. 15 tahun menanti niku mboten jelas mengarah ke calon nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita pas Nabi Yusuf 40 Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazia itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya, yang punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur ya Rasulullah atau ya Zauji itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih? Faka syafat ansaubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangkel. Jibril masih. Jari Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya. Jibril ijek. Sekarang datang lagi. Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini Nabi betul, maka malaikat itu cirinya, kalau melihat aurat perempuan itu lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu. Dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohibukum, kalau yang memberi wahyu kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang Nabi itu ummi itu makun tadrimal kita bualal iman, Nabi tidak tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Mau ini sing undang ibunya itu dia menang no partai perempuan.
Jadi kula ni rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Karena saake muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Jadi dereng kula turuti hingga detik ini, ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kula sederenge diundang teng mriki ini diundang muslimat beberapa kali, tapi kula dereng muni yo ketoke kok kata sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula boten mbah, cuma kok bahasa buyut boten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula boten Mbah Malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlaqon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor 1. Terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku mpun bahasa yang dipoles dengan kesopanan karena ketoke wong wedok kok nomor 1 kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yasin tadi, kalau tanya tugasnya bunyai apa, yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari, kenapa Nabi itu istrinya banyak. Itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau Nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul, pasti konangan. Karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya solihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rano sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok ini buat nanti. Aisyah yang paling cantik ini sering ngetes Nabi ini tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Saudah, Aisyah. Itu ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'uqaddimu hawahu ala hawaya. Saya mengalahkan selera saya, mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab, cantik. Itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur, ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan, iku ya baru kayak cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar, kira anak Aisyah pasti ke istri yang lain, ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata yo ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lan. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat.
Oh ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane moro kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya kita serah nopo wis cara ngempet itu kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa waso'im. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih, qublatu zauji li zaujah itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yassin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah. Itu kan ukuran. Misalnya di luar, kiai-kiai kadang ngetokno waroi, zuhud, barang ning omah muangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim, jaga imet tok. Ning jopo kadang-kadang maca ala kiai, serwapi, juban, serbanan, ning omah wis karo kantok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah, itu keluar masuk, enggak tenang. Corong jauh enggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk. Arifna ya Bilal, ayo cepat Bilal datang ke sini. Saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau kamu sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngedikan waqurratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar. Geger. Dorong Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'adakhil. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solihah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak benar, istrinya itu benar solihah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solihah itu istrinya Fir'aun nggak tanggung-tanggung, tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Wantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah.
selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kacau tenan itu niku Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mereka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah niku dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo demone. Terus wae cara Pak Hasim Muzadirian ora ono kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kula ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini gak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang gak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah, memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu, kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan. Itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung. Dia ke kamar, sholat sebanyak-banyak. Protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungan ini gue kayak bujune ini gue ganteng sugih. Nah. Jadi soal hasil kakean perhitungan. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watastaki ilam. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu didebat. Nabi mboten nate tamu lanang debat. Wong itu nate. Jadi nek ana kiai kalah mbek bojo meneh tek kiai Kanjeng Nabi pun dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fahuwa mujadilun berhubung muannas wa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwur riyin." Waktunya badhe telas. Pengawal Umar enggak terima. Engkau Amirul Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini? Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus." Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat. Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. Karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar. Sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan. Jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang mau coba wamuratuhu hammalatal hatab fi jidiala itu ini orang gagal ini. yang itu itu yang apes itu yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada Neng Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu. Pasti mulai kecil tuh sama ibu.
Anak saya bisa baca Quran itu ya karena istri saya, karena wong lanang bener Gus Yasin tadi. Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irung iso batak ora diulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika? Puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan? Terus kiblatnya gimana? Apa mengkurep apa gimana? Wah, anak era sama Quran di barno. Anak ibunya kan ngomel. Bar maghrib didusi dicemplung terus pokoknya nang adus nang diulang ngaji. Akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Mana sih banyak. Oh ngerasani bapaknya kok ambek anak. Nah, itu yang madrasah agak bener kalau ini yang. Tapi saya pastikan semua rakyat yang bisa baca Quran itu udah ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoke anakku iso mondok Mekah Madinah baru kaya tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang iki mesti kula niku ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ora jelas wae wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamu wis didusi kon ngaji. Nah, wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, ora bal-balan wasi. Sore surup mulai lambi dicoplok rusuh ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak. Cara cacile anut bapak iku goblok kabeh aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten misalnya anut ibuke nggih cerewet kabeh lah niki semonten ngaten. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah di asuh orang soleh nyuwun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah di asuh orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fiddin ini utamanya ya mengkaji Quran lah. Karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab buah. Belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain gimana. Tapi ini cerita, sampai halal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'at apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh, padahal suaminya ini enggak soleh. Bahkan enggak soleh kelas atas, Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba, ini ngaku pangeran. Niki sinten? Semono niku gede bojo solihah. Solihah standar dunia dan akhirat, buatan solihah standar organisasi. Niki solihah legal formal dunia akhirat Allah sing ngakuin. Itu kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk Barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak ngelibatkan perempuan itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini pun pernah jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenis wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora, Kanjeng Nabi mangan ta ora. Dadi yo nggawa bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah ketika bekal ini enggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk ya, sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat daharane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqon, yang disebut Dzatin Nitaq, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di goa sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma. Karena nggak dicurigai, karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa?
Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten Abi Bakar. Di Tafakuh Fiddin saya mohon punya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten. Berbunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjago kan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, punya ini waras. Jadi ribet ya. Jadi memang lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah itu komplain. Ya Rasulullah dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalul tubuhna ya tatahharu terus. Akhirnya dia dituruti mbek pangeran ana innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu komplain. Kalau enggak masuk itu ya komplain. Jadi segawannya komplain. Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya enggak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja dikomplain ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu. Komplain. Wis pokoke ngoten niku ya diceritakno mbek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan enggak cerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh. Hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Saudah. Kalau di Saudah mungkin para ya sepanjang Saudah mesti wae sholat itu kan. Ini di cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Lah kan bojone Aisyah malah enggak tahu tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut. Bahasa hadisnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual, terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu, yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua, itu andekan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik. Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan. Termasuk dari Khadijah Kubra tadi. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah. Dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahnya, pasti itu perempuan. Pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean kayak yang suka, pasti itu perempuan. Tapi yang benar dalam sejarah, pasti itu Khadijah. Dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jadi Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Warokoh Khadijah pinter ngono itu mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi orang pertama yang diceritain itu Khadijah bukan Warokoh.
Makanya terus ulama debat itu masalah lagi udah. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak kita sebenarnya sopan kabeh disebut awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan ada wakil. Soalnya ki sepuh kok wakil gak ngergani kan ketua. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata ki alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PB, ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, Abu Bakar wa minan nisa, terus wa minas sibyan, terus wa minal maut. Nggih, ngoten ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabung badhe matur bilih tradisi khaul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diweresaken leluhur-leluhur kita. Dados boten perlu diperdebatkan malih. Mergi wonten tahlil. Ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dados sing penting maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah istighfar. Terus niki kula kan motivasi kalian Gus Rosid santri-santri kertane ilmune iku tahqiq. Terus tiang niku misale kafir 70 tahun, niku diistighfari mboten saged. Tapi sakwise nglafatno la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan Asyadzili niku sihhatul istighfar ku mu'allaqatun bihadhil kalimah. Terus saya istighfar niku ditaklekaken sausih saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika. Sebab niku sebagian teorika niku mboten istighfar riyen tapi mau tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian teorika niku karena ini kalimat thayyibah dimukadimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Tapi soal apale ngoten ngono nak madhabe Pak Tahrir niku tuka apale ngoten muga krana ijtihad mboten roh. Terus kemungkinan niku kalih. Kemungkinan niku hasil ijtihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula mboten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten donate ngaos teng mriku. Sayyid Muhammad dalam mukadimah namung sithik wassalatu wassalamu terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata ajmain niku nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Ajmain itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami as-sahabah. Kita nukrimu ashab Rasulillah ajmain. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakrin. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa, sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa? Wal jamaah. Kita memuliakan semua ashabu Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar, niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nate konflik mbek Sayyidina Ali kados Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kula suwun santri-santri sami-sami ngendikan ajmain, tapi ajmain sing qaulu ahlil ilm. Ajmain sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten asmain sempun rutin wau mergo apalane asmain terus muni asmain. Terus niki kula cerita tradisi ahli ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asmain wis melok napa asmain. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Terus kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandunge Mbah Baidowi.
Terus guri-guri gak ada adik namanya Ki Suyuti, dia sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Sekolah niki radi hormat kalian Mbah Nur niku Mbah kula. Tapi nak hormat nemen ya bae radi kikuk dihormati kula niku radi. Pergi kula niku terkenal iso ngorek muin, Mbah Nuruddin ora tau ngorek muin. Terus kaya wae rodok piye ngoten terus kula niku Korea. Dados kados Mbah Ubab barang ape ra ngangkat dekne dadi guru ya ora wani wong dulur. Soale niki mboten ros pancen ciri utamane wong apik ngergani dulur. Dadi wis nggih dadi wong apik tenan mugi-mugi wong pangeran apik mawon. Terus tahlil niku Pak Tahrir urutane niku istighfar yen gangsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar yen. Tapi nak cara madzhab Abdul Hasan Asy'adzili mboten saged diwalik. Justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq niku kalimatus syahadah. Jadi tiang sinten mawon mboten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa kados sing diawon Gus Rosid ya niki hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Tias danten wonten mbah-mbah kula nggih leluhur kula wonten Nyai Fahima, wonten Bu Eni, wonten Gus Robah. Sing jelas dawuh para ulama kula nggih kathah lah maos risalah ahli sunnah Mbah Hasyim, maos risalah ahli sunnah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun al Ulama al Mujaddidun. Ya kula pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiyang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiyang Mesir, tiyang Syria tentang problem mereka kalau bilisani kaum. Terus benten. Sebagai ilmu kula nggih maos kitab-kitabipun tiyang Syria, tiyang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitabipun tiyang-tiyang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kula cemot pas ngaos tafsir Munir kula nate sorogan kalian Mbah Ubab. Senawi Al-Bantani ngendikan wayah dia ka sirata mustaqiman niku maknane sirata mustaqiman niku iqamati alamatir riyasah. Li alla yabqa fil ardi may yaqdiru alal ikrah alal kufri. Terus dawuh Senawawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu ndak ada kekuatan yang bisa melawan kita. Ndak ada kekuatan yang bisa memaksa kita kafir lagi. Dawuh Senawawi. Terus dawuh Imam Ghazali barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Mbah Ubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nggih nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nggih nate dikelola nggih model menang kados layatufu bil baiti uryanu. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan niku kula rapati menang ya ora tahu, kalah ya ora tahu wis benahuma ya tahu menang tahu kalah. Tapi intinya baru kayak ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sapa. Nak lagi menang anut sapa. Aja krana melarat ora tau ngaji terus sampai wong menang mangkel. Terus rodok hasud sithik-sithik niku rapati repot. Ketika Allah cerita Nabi, nggih wonten Nabi sing melarat. Tapi nggih Nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Terus mulkan azima itu laukanal mulku, andekan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihannya alu Ibrahim niku wonten ataina hikmah sesuatu termasuk wa atainahum mulkan apa? Azimah. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi niku ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu KUA, Mbah Mun nggih kersa putra-putrane jabat. Mbah Mun nggih fanatik teng ilmu, terus gadah putra Mbah Naji, gadah putra sing alim alamah. Nggih fanatik teng ngene tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi. Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaum. Karena itu yang kita hadapi. Nggih, sing kita napa? Hadapi. Lan kula suwun santri-santri menawi apalan ajma'in ini dijiwai bahwa ajma'in ini kalimatun fariqah. Kalimat yang membedakan kita dan Rafidhah. Nah, cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada. Jadi itu pemisah maklumat
sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang terakhir kula badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut iku bentuk ikrar kita nggih. Tradisine malaikat niku alladzina yahmilunal arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Dados di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepuro tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Dados artinya njalukna sepuro mayit, njalukna sepuro kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisine hamalatul arsy niku njalukna sepuro lilladina napa aman. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik mergi kula nggih sering teng kota, sering macem-macem nggih ngertos kelompok sing macem-macem. Tapi barokahe kula sering kampanye ngeten, sakniki kathah sing ikrar bilih istighfar ke jalukna sepuro tiyang sugeng napa tiyang kapundhut niku tradisi-tradisi sing bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Ngaten mawon punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.